Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Saya Sekar. Saya Sam di studionya RRI. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia di Jakarta. Surprise banget gak sih di episode yang spesial banget ini? Episode ke-100 ada Sam terbang ke sini ya. Terbang ke sini ke Jakarta. Sampai terbang ke Jakarta loh untuk episode ke-100-nya. Wah, luar biasa. Iya, senang sekali Sekar. Gak kerasa sih kemarin ternyata. saya baru sampai, jadinya tuh agak capek, jadi ya maklum lah, ya masih kedinginan nih. Karena di Jakarta Sam kaget ya, kok di Jakarta rasanya kayak di Hong Kong agak dingin juga ya. Gak sedingin itu sih, tapi kedatangan Sam ini memang disambut sama hujan terus ya Sam ya. Dari kemarin enggak, tapi pagi ini tuh ketika ke studionya Voice of Indonesia langsung hujan turun. Kan Iya. kalau hujan itu membawa rezeki ya. Saya pikir ada apa? Oh ternyata Sam datang. Jadi semesta pun juga memberikan kode-kode nggak tuh? Biasa kalau hujan tuh nangis. 100 episode. Terima kasih loh Sam sudah menemani. 100 ya. Dan juga kita mau berterima kasih banget kepada para pendengarnya dan para penontonnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang suka komen-komen juga. Bahkan minggu lalu tuh yang komen sampai dari mana, Algeria atau dari mana, jauh banget gitu ya. Betul. Wah, saya senang banget sih kalau yang dengernya tuh sampai wah yang nggak disangka-sangka gitu, jauh banget gitu. Kirain cuma ada di Jakarta, Hong Kong London juga gitu juga ya. ada David. London juga Hai ada. David. Hai David. Tapi saya juga mau berterima kasih juga nih Sam sama karena Halo Jakarta Halo Hong Kong itu tuh bukan cuman saya dan Sam juga, tapi ada di Hong Kong ada Benny, ada Ming, ada siapa lagi Sam? Ming ya, Benny ya paling obvious ya, nggak ada apa beberapa produser lagi sama director ya nggak aduh lupa jadi Oh, ada Melisa juga Melisa, ya. ya, Iya, ada Melisa. Melisa juga Hai, sama Melisa. ada Ibu Angel kalau nggak salah ya. Angel ya lupa. Kalau di sini ada banyak juga nih, terutama ada Agus produsernya, kemudian ada Yusuf sama Rifaldin. Kalau Yusuf biasanya yang nemenin kita, terus ada Rifaldin yang ngedit tukang ngedit, terus kemudian juga dibantu sama teman-teman yang lain, ada Wahid, ada Konita, ada Piyu. Ini masih baru-baru semua nih di RRI, ini semuanya bersama-sama mengerjakan untuk Halo Jakarta Halo Hong Kong. Jadi di backgroundnya tuh ada beberapa orang, banyak Ada orang. Ardi juga, ramean deh pokoknya kita. Ada Rahma juga, ada itu siapa tuh yang nggak kelihatan tuh? Oh ada Ocha juga, iya ada Ocha juga. Karena belakangan ini kita banyak saya. rame pokoknya kalau di sini ngerjainnya keroyokan. Dan kita berharap ada 100 episode 1000. Wah, untuk dicuplik sedikit-sedikit Iya, aja itu makan gitu. waktu juga ya. Wah. Bener, gimana? Setuju kan ya teman-teman ada 100 episode yang akan datang? 100 episode lagi. 100 episode lagi, 100 episode berarti tambahin 1,5 tahun lagi ya kalau kayak gitu ya. Tapi nggak kerasa loh, karena tahun lalu itu kan di bulan Maret ya, tapi di bulan Februarinya sendiri itu dari rombongan RTHK ini datang ke RRI untuk membangun kerjasama ini, dan kemudian berakhirlah kita sampai di saat ini program Halo 100 Jakarta Halo episode. Hong Kong. 100 episode. Iya. Tapi sebelum kita ngelanjutin ngomongin Halo Jakarta Halo Hong Kong, ada kabar apa nih dari Ini dari Hong Kong ada Asian Financial Forum. Jadi forum Hong Kong financial ya, banget nih. 2026 itu katanya dikatakan sukses ya, Yeay. yang diadakan di Hong Kong beberapa minggu yang lalu ya. Jadi Asian Financial Forum ini demonstrate kenapa Hong Kong remain one of the world's most important financial center. Jadi istilahnya dengan ada forum-forum ini ya menunjukkan bahwa Hong Kong itu sangat penting Benar. di dunia finance. Ya, transaksi pebisnis segala macam semua diadakan di Hong Kong. Apalagi ada arbitrase ya nggak, kalau ada dispute ya nggak, bisa diselesaikan di Di Hong arbitrasi di Hong Kong ya.
Dan itu juga akan berlangsung setiap tahunnya juga forum ini. Ya, nggak? Ya, the forum brings together policymaker, global investor, corporate leader, and thought innovation to discuss theme in the heart of today's economic and challenges. Jadi banyak ya challenge, apalagi tahun 2026. Iya. Ya, nggak, itu kedepannya ya ini kan gak lama lagi tahun kuda. Ya, nggak? Semoga kita semua bisa lari kayak seperti kuda. Amin, amin, amin. Indonesia juga Hong Kong. Iya. Ya, nggak? Ekonominya akan naik. Amin. Baik untuk Pak Prabowo dan juga Chief Executive di Hong Kong, John Lee. John Lee. Jadi ternyata itu maknanya dari tahun kuda ya. Jadi bisa berlari seperti kuda, nggak perlu ke ini ya saya, ke perahu atau apa untuk tahu peruntungan di tahun kuda. Tapi Sam, balik lagi ya, kita nanti mau nge-recap selama 100 episode itu tuh apa aja sih episode-episode favoritnya dari Sam dan juga dari saya sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yanti, Ketua Umum KMTH, Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Menurut saya, program Halo Jakarta Hello Hong Kong itu sangat keren dan juga inspiratif. Juga menurut saya multifungsi, bisa menghubungkan antara Indonesia dan Hong Kong dari segala aspek. Saya berharap kedepannya program Halo Jakarta Hello Hong Kong selalu bisa bersinergi bersama WNI yang ada di Hong Kong, khususnya teman-teman pekerja migran Indonesia. Saya ucapkan selamat episode 100 Halo Jakarta Hello Hong Kong, sukses selalu dan semakin maju. Salam dari Hong Kong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. 100 episode itu jadi perjalanan yang panjang gak sih untuk Sam? Kerasa banget atau gak kerasa? Bayangin aja 100 episode loh, nggak gampang ya nggak teman-teman gampang semua. Kayak kita jalan 100 km. Betul. 100 km dari mana ke mana tuh? Jauh kok. Jakarta ke Bogor ada nggak? Ada ya. Jalan Iya. kaki ke Bogor. Nggak dulu deh Sam aja, kalau itu mas saya mendingan tapping 100 episode aja kayaknya. Tapi saya salah satu flexing saya terbesar saya ya untuk program Halo Jakarta Hello Hong Kong ini, dalam 100 episodenya, hampir 1 tahunnya, kita semua nggak pernah rerun loh. Jadi selalu ada episode baru. Nggak pernah yang kayak itu saya flexing banget nih. Ini kalau saya di antara teman-teman saya nih, kita tuh nggak pernah rerun 100 episode. Dan itu menurut saya karena rerun itu cukup hal yang banyak terjadi ya untuk entah dimanapun juga sih gitu, tapi kita nggak pernah rerun tuh wow gitu, karena ini kerjasama yang baik antara RTHK dan juga RRI Voice of Indonesia sih. Ya, saya rasa juga ya 100 episode itu bervariasi. Ada yang sedih, ada yang ketawa melulu sampai nggak bisa berhenti. Kebanyakan ketawanya ya. Tapi saya ada juga yang serius banget ya kalau kita sama ini ya, sama para misalkan dari P2MI gitu ya, serius ya, harus susah tuh kita nahan berapa kali ya, nahan untuk nggak cekikikan ya, itu susah banget deh. Baru bilang, Sam kita jangan ketawa ya, langsung ketawa. Gimana jadi ya? Ya macam-macam lah ya, nggak ada kesedihannya. Betul. Ada lebih banyak kegembiraannya sih. Lebih banyak dan saya tuh takjub banget sama Sam, karena kalau saya sendiri kan memang seorang pekerjaan saya memang broadcasting ya, ada di sini pekerjaan saya penyiar ya, memang selalu ada di studio. Tapi Sam itu di tengah kesibukannya sebagai seorang businessman gitu ya, memimpin berbagai macam hal gitu ya, tapi masih bisa menyempatkan waktu gitu loh ke studionya RTHK gitu, walaupun sambil ditelepon gitu, sampai kadang-kadang Benny yang nerima teleponnya. Demi teman-teman ya nggak, demi penduduk dari Indonesia yang mau datang ke Hong Kong ya nggak,
Hebat Hong Kong banget loh. always welcome tourists from Indonesia. Mm-mm. Ya, dan itu sangat senang untuk saya memberikan informasi yang real gitu ya istilahnya. Keadaannya bagaimana. Jangan sampai dibohongin atau Iya, apa. betul. Ya, itu penting sekali saya rasa ya. Benar. Untuk kita mengunjungi sesuatu negara gitu. Iya, Satu benar. negara ya. Betul. It's better ya kalau nyasar saya harus kemana nih. Misalnya gitu. Apalagi juga untuk para pemburu beasiswa ya, karena kan pada banyak yang Yang request tuh. student ya, yang Gimana sih student-student. caranya gitu ya mendapatkan beasiswa gitu ya? Betul. Itu sangat penting gitu. Iya, betul. Ya nggak? Mulai dari mahasiswanya langsung, mulai bagaimana beradaptasi dengan kehidupan di Hong Kong, sampai dari Pak Konjen waktu itu ya yang memberikan informasi langsung bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa di Hong Kong. Tapi kalau saya sendiri Sam, karena tadi Sam itu sebut sendiri bagaimana program ini berupaya untuk memberikan satu hal yang real, langsung nggak bohong. Dan itu menurut saya yang paling kerasa itu adalah ketika ada kebakaran di Hong Kong kemarin ya. Iya. Ya, jadi kemarin itu benar sekali kita up to date ya. Ya, up to date yang istilahnya benar-benar kacamata untuk para pendengar semua ya nggak bagaimana ya nggak PMI bukan hanya kerja dengan majikan juga turun membantu ya nggak memberikan konsultasi kepada yang mbak-mbak yang kena korban. Betul, dan menurut saya kenapa episode bersama Mbak Seringatin ini menjadi penting, karena mungkin barangkali untuk berbagai media banyak memberikan informasinya itu dari Konjen RI di Hong Kong, dari pemerintah atau aparat setempat di Hong Kong, tapi bisa memberikan ruang atau memberikan suara yang lain kepada para PMI yang sebetulnya banyak terdampak langsung dari korbannya langsung, atau mungkin Mbak Seringatin yang waktu itu mengadvokasi dari teman-temannya, itu menjadi penting karena bisa bersuara dan memberikan suara itu menjadi penting ya. Dan ini menjadi Mbak Seringatin ini menjadi salah satu episode favorit saya, walaupun bukan berarti yang lain tuh nggak penting ya. Tapi kebayang ya, saya waktu itu tuh saya kebetulan lagi di Puslitbang Diklat, lagi nggak di Jakarta, saya juga mungkin lagi ada kesibukan apa dan ada kebakaran di Hong Kong, dan akhirnya kita harus membuat satu episode yang khusus gitu ya. Betul. Spesial. Sangat khusus ya. Itu sangat khusus beberapa ya. episode ya. Terus sampai studionya boleh minjem dulu yang ada di sana, dan ternyata untung cakep ya studionya. Dan kalau penasaran seperti apa video atau rekamannya dari Mbak Seringatin, kita kasih cuplikannya sedikit ini. Ya, artinya bahwa kita sudah mendapatkan informasi yang cukup jelas, misalkan proses pemulangan jenazah itu seperti apa. Dan kami juga sudah bisa mendata kurang lebih 38 orang yang itu tercatat di JBMI, di mana saja mereka dan bagaimana kita menjangkau mereka. Terus kami juga sudah mendata beberapa bantuan-bantuan yang itu bisa langsung diberikan kepada korban yang selamat dan juga kepada korban yang meninggal. Dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan organisasi di Indonesia, yaitu Beranda Migran dan Kopmi. Itu adalah mereka yang kami percayakan untuk berkunjung kepada keluarga korban yang meninggal, yaitu tugasnya menjelaskan informasi apa saja yang semuanya terkait dengan khususnya pemulangan jenazah dan juga terhadap hak-hak korban yang meninggal ini dan anggota keluarganya. Seru juga ya tadi obrolan Mbak Sring yang mengenai the real information. Benar. Dari real informer. Ya, dan update banget terbaru ya waktu itu ya. Dan sedihnya juga kerasa banget sih waktu itu juga gimana caranya biar kita tuh gak kebawa kesedihan. Apalagi kalau saya tuh kan orangnya tuh gampang banget terbawa kesedihan ya. Jadi waktu itu tuh please jangan nangis gitu. Ada kayak gitu, ada cerita-cerita gitunya. Dan waktu itu memang momennya sedih banget. Bukan cuman kebakaran di Hong Kong aja. Udah sedih. Tapi berbarengan sama banjir di Sumatera yang juga sampai menyebabkan korban sampai ribuan kan. Jadi kayak aduh ini kok akhir tahun gitu ya, gitu banget gitu. Makanya saya bilang wah ini tahun ular ya begitu. Tahun ular ya gitu ya. Semoga tahun kuda Amin. lebih sukses. Bye tahun ular. Udah ya sana pergi buru-buru ya.
Tapi kalau Sam sendiri episode favoritnya yang mana nih Sam? Kalau Sam pasti ketawa-ketawa. Saya gitu tuh ya, senang Jimmy. ketawa, ya nggak? Makanya saya senang ketawa, ya nggak? Makanya orang bilang, Kak Sam tuh senang ketawa ya. Iya. Dari dulu tuh saya senang, ya nggak, senang ketawa, senang menghibur. Bahagia berarti artinya orangnya. Saya daripada stres, Daripada saya melankolis tadi ya. merengut aja. Lama-lama banyak wrinkle, kerutan. Percuma udah filler segala macam, udah skincare gara-gara stres, makanya nonton Hello Jakarta Hello Hong Kong yang episode yang mana nih Sam? Kalau mau Saya ketawa. semua episode tuh favorit. Yes. Ya, semua episode tuh favorit, tapi yang satu yang outstanding adalah yang mengenai apa? Satpol PP. Oh iya, Satpol PP. Siapa itu, Mas? Pas Satpol PP saya ingetnya tuh dia yang di Monas mau ngopi sama Sam kan? Mau ngopi sama saya, cuma nggak sempet. Ya, nggak, saya pengen sih, ya Iya. nggak, sama-sama turun ke jalanan. Iya. Saya menjadi Satpol PP. Iya, iya kan ya. And he speaks English. Iya. He speaks English with good English, ya, betul, and it's betul. amazing. Ya, seorang Satpol PP Benar. yang apa istilahnya yang sangat motivated untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Oh, oke. Iya, jadi namanya Mr. Dede, baru ingat ya namanya si Mr. Dede itu ya. Lupa. Kalau penasaran seperti apa, ini kita mau kasih cuplikannya karena Sam sama Mr. Dede itu sempat melakukan simulasi lari pagi di Monas dan ketemu Mr. Dede. Mari kita silakan. Iya. Do you want to wear my uniform, Sam? Yeah. Yeah, And I good. understand. I'll Yeah, tell them, awesome. I would tell them, hey, yo, you should get off the bread, you should get off from the tortoar. Udah cocok sih galaknya, udah cocok. Cocok galak ya, Mr. Sam. Hey, you, get off the pavement, Yo. get off the sidewalk, okay? Don't do Yo, it bro. again, right? Yeah. Kayaknya lebih ini banget, passion banget marah-marahnya gitu ya. Iya, karena original dia. Biasanya dari luar negeri. Zaman Gen Z yang, yo, bro. Yo, bro, get off. Okay, Get Sam. off. Maybe so Get we can meet someday, all right? We can meet someday when you visit Maybe you can come to Hong Kong. Hong Kong. Kalau kita ini ya seru banget bagi saya tuh, and I hope to meet him one day. Iya. Ya, Karena untuk Sam itu. untuk kali ini benar-benar waktunya terbatas banget ya. Saya semoga bisa ada seminggu atau 10 hari atau 20 hari ya nggak, yang istilahnya lebih Biar santai. bisa ketemuan langsung sama Mr. Ya Dede nggak? ya. Atau datang ke RRI studio bisa setengah hari gitu. Amin. Amin. Tenang aja Sam, kan masih ada 100 episode yang akan datang. Berikutnya. Ya nggak? Tapi ngomong-ngomong, ada favorit apa lagi? Kalau saya sih ya lagi-lagi ya semua narasumber itu oke, tapi kita kan seringkali memikirkan kebutuhan dari para PMI, benar ya. Makanya kita sempat juga menghadirkan dari Kementerian P2MI ya, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Waktu itu ada direkturnya Pak Sukarman mengenai kebijakan dan perlindungan dan hal-hal apa yang penting untuk diperhatikan oleh para PMI. Itu sih Sam. Jadi kita coba untuk beragam banget, semuanya kita coba hadirin di Hello Jakarta Hello Hong Kong ini. Dan kalau mau tahu seperti apa, ini juga ada cuplikannya langsung dari episode bersama dengan Pak Sukarman dari P2MI. Program pemberdayaan yang telah dan sedang dijalankan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk para pekerja migran atau PMI. Itu apa Pak? Khususnya yang di Hong Kong nih harus tahu nih dan jangan sampai ketinggalan. Apa itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Sekar, Pak Sam di Hong Kong ya. Jadi untuk pemberdayaan ini ya itu meliputi pemberdayaan sosial dan ekonomi ya. Yang disasar adalah warga PMI sendiri yang kerja di luar negeri dan juga keluarganya di Indonesia serta para purna PMI. Ya, seru juga ya. Wah, informasi yang sangat penting.
Pokoknya PMI. kita berupaya untuk kita paham ya bahwa memang pendengarnya yang di Hong Kong itu kebanyakan yang PMI ya. Betul. Dan disiarkannya kalau melalui RTHK itu kan di radio ya. Ya, tapi bisa didengar di YouTube Di juga, YouTube juga. atau di aplikasinya RRI. Ya, Ataupun di like juga- dan subscribe Ya, yang paling penting. Di YouTube-nya RTHK juga banyak tuh yang Betul. nontonnya tuh, saya juga suka merhatiin tuh. Betul. Kalau saya masih cukup nggak nih waktunya ya? Atau yang terakhir ini? Iya, yang terakhir satu lagi. Kalau saya ini yang episode paling ini adalah yang unik ya, saya rasa karena beliau ini dulu mantan PMI di Hong Kong. Udah gitu beliau pulang ke Indonesia ya nggak, berusaha beternak bebek, telur bebek ya. Dia bilang dia kasih lagu ya. kasih lagu Untuk si bebek-bebeknya untuk ini. si bebek-bebeknya. Tapi Mbak Wulan ini ya, menurut saya ya, merupakan salah satu dari banyak narasumber-narasumber kita yang memberikan tips-tips bagaimana untuk memulai hidup baru. Jadi yang setelah pulang ke tanah air, mereka mungkin belum tahu bisnisnya mau apa, kita kasih tuh tips-tipsnya. Ada yang bisnis kuliner, pernah juga bisnis batik yang terakhir kali ya. Ada bisnis telur bebek sampai bebeknya dikasih lagu dangdut segala macam. Takut. Saya bilang kenapa ya nggak? Iya Kak Sam, supaya nggak stres. Bebek aja bisa stres. Makanya kalau orang ya nggak, teman-teman semua ya. Bebeknya aja supaya nggak stres, supaya telurnya lebih banyak, lebih sehat. Bisa gitu ternyata ya, bebeknya disuruh joget nggak tuh. Aduh, iya. Dan kalau penasaran langsung aja kita kasih tahu seperti apa. Iya, kalau bebek udah 1,5 bulan itu kan saya mendatangkan bebek bayah lagi. Lah saya harus training untuk saya kasih ini musik yang keras seperti itu biar nggak stres. Biar kalau ada orang masuk datang itu nggak stres, tetap bisa bertelur seperti itu. Gitu. Musiknya jangan goyang dompet. Macem-macem, kuyon iyalah, campur sari lah, segala musik itu. Iya, betul. Seru banget ya. Sari. Waduh. Iya benar. Jadi Bebek bisa joget juga ternyata ya, bisa dengerin musik. Campur Makanya- sari Sekar. Bayangin aja lu ya Kak. Dangdut Stres itu. kayaknya itu bebek yang ada itu kayaknya. ini ya alhamdulillah walaupun hidup sederhana semua tercukupin. Bisa kalau pagi itu sambil nakar pakan itu nyetel musik keras-keras, bebeknya dengerin, saya dengerin. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Nah itu tadi ada 4 episode pilihan dari saya dan Sam. Mungkin pendengar juga ada yang punya favoritnya episode yang mana, boleh juga di komen di kolom komentar ya. Penting itu nanti Iya, kita bacain yang benar. mana ya. Betul. Dan saya juga sepanjang 100 episode Halo Jakarta Halo Hong Kong ini ya, kita boleh merasa cukup bangga ya atas pencapaian dari Halo Jakarta Halo Hong Kong yang mendapatkan Suara mendapat Kencana Award ya. Suara Kencana Award untuk On Air Personality ini di tahun 2024. Jadi 2024 ya. baru tahun pertama berjalan dan udah dapat penghargaan, dan itu tuh saingannya dari seluruh Indonesia ya Sam. Wow. Sama dari radio swasta lain. Jadi bolehlah ya kita cukup berbahagia atas capaian tersebut dan berharap itu tidak menjadi capaian yang terakhir. Mungkin gitu. nih yang 100 episode kita nanti kalau ini kita majukan lagi. Amin atau nanti yang ke depannya lagi ya Sam ya. Karena ada banyak keseruan-keseruan selain dapat Suara Kencana. Menurut saya kan kita juga punya 2 kali off air ya. Oh ya, Summer Pop-Up ya. Summer Pop-Up sama yang kemarin terakhir itu apa itu namanya ya, di Hollywood Plaza itu ya. Mid Autumn. Oh ya, Mid Festival. Autumn Festival. Itu juga sampai sekarang menjadi salah satu kenangan terbaik dalam sejarah, dalam pengalaman saya di dunia broadcast sih Sam. Karena kenapa? jadi ketika waktu itu kan ada Nabila Gomez tuh lagi tampil. Nah saya kan kita berdua kan di backstage ya sama MC-nya RTHK juga waktu itu. Dan di samping saya itu ada mbak-mbak PMI yang nangis-nangis Sam.
Oh, Saya tanya saya nggak kenapa tahu nangis-nangis gitu, dan nangisnya tuh benar-benar sampai berlinang air mata, sampai saya pegangin ini, kenapa nangis-nangis? Saya tanya, iya saya tuh terharu banget karena lagu berbahasa Jawa bisa dinyanyikan di Victoria Park. wah, Dan itulah yang kayak membuat saya, oh ternyata mungkin bagi kita itu menjadi hal yang biasa. Karena buat saya juga pernah juga di Hong Kong juga waktu itu ya, menyanyikan lagu apa sih waktu itu judulnya, Bendera Pusaka atau apa ya, lagu Indonesia Raya. Memang rasanya berbeda ketika dinyanyikan di lagu di luar negeri gitu. Tapi kalau sampai bikin nangis-nangis gitu, itu saya baru lihat kali ini. Jadi mungkin ternyata ada bagi kita hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa aja gitu, ternyata buat Mbak PMI itu sangat berarti. Itu yang membuat saya tuh summer pop up itu tuh menjadi berkesan banget dan gak terlupakan sih. dan mereka berasa bangga mungkin ya di negara orang gitu dinyanyiin selain dari bahasa Indonesia. Iya. Kalau udah biasa bahasa Indonesia kan udah keseringan Iya ya. kali ya. Ini yang negara lagu kita dinyanyikan di bahasa orang lain. Bahasa Jawa di negara orang lain gitu kan. Sangat spektakuler. Jadi sama pop up tuh ada, kita udah dua kali ya, nggak, satu dingin satu panas. Satu kepanasan satu kedinginan. Mas Sugi, Iya, selamat Mas pagi. Sugi. Terima kasih batiknya. Iya, itu juga yang kedua tuh begitu berkesan Fashion juga show ya. ya. Oh gila itu sih, luar biasa model-modelnya ya. Iya. Sampai nggak bisa tidur kayaknya. Semoga Mas Sugi lebih sukses lagi di tahun kuda. Iya, Mas Sugi, Mas Ardan, semoga kita bisa Mas mengulangi Ardan lagi ya. Bisa mengulangi lagi untuk bisa fashion show lagi ya di Hong Kong ya. Event-event yang berikutnya. Dan bisa menunjukkan bahwa PMI Indonesia tuh ternyata keren-keren dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, mau jadi apapun itu. Model-modelnya tuh PMI semua tuh. Iya, betul. Hebat. Betul. Oh iya Sam, sebelumnya kita juga masih punya informasi apa lagi nih dari Hong Kong? Sedikit informasi ya mengenai Sunday Chill Walk in Hong Kong Island North East Coast. Ya itu ya di Hong Kong itu banyak ya promenade atau tempat-tempat ya untuk teman-teman atau turis-turis yang mau ya ikut jalan kaki atau naik sepeda ya, bisa ke ini, the eastern section of the East Coast Broad Walk in North Point. Ya, telah dibuka untuk umum. Ya, marking the last kilometer to connect the approximately 13 kilometer panjangnya harbourfront. Jadinya dekat samping pantai ya, and the Hong Kong Island dari Kennedy Town ya to Sau Kei Wan ya, sangat hebat sekali 13 kilometer. Ya. Jauh banget itu sih. Jadi spanning some 2.2 kilometer underneath the island eastern corridor. Ya, Broadwalk ini divided into eastern and western section. Ya, with the length of 1.1 kilometer, masing-masing 1,1 kilometer. Jadi baik ya untuk teman-teman semua ya, jogging, cycling ya bisa di situ. Iya, kebayang sih ya, naik sepeda, terus juga indahnya tuh indah banget. Itu impiannya para cyclist sih. Dan di situ juga ada Glass Observatory Deck. Ya, bisa memandang air yang sangat indah. Oke, saya sih mau banget nih. Mau ya? Mau dong. Datang lagi. Nanti tinggal pinjem sepedanya ya. Kita siaran lagi di RTHK. Dari sana Studio. sambil naik sepeda kalau enggak ya. Ya, untuk episode spesial ini juga ada Mbak PM ini sama juga pendengarnya Halo Jakarta Halo Hongkong lainnya yang mau mengucapkan atau ngasih testimoni mengenai Halo Jakarta Halo Hongkong. Terima kasih yang sudah mengirimkan, dan video tersebut juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk program Halo Jakarta Halo Hongkong episode spesial nih yang ke-100. Ke-100. Iya, semoga ada 100-nya lagi. Amin. Sampai jumpa di 100 episode yang akan datang.
Oke. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.